Bab ke-100, gelang ini milikku. Malam ini, Indria sengaja tidak memasak, karena dihubungi oleh sang suami mau diajak makan di luar. Makanya setelah salat isya semua bersiap-siap, tetapi Arjun malah masih rebahan memakai sarung dan baju koko. "Abanggi, kenapa belum berganti pakaian? Aku sudah lapar." Keluh Ayunda. "Aku tidak mau ikut, aku malas keluar. Aku pengen tidur sebentar dan nanti malam lanjut mengerjakan tugas," jawab Arjun tanpa membuka matanya. "Terus makannya gimana? Bunda tidak memasak loh." Selah Ayunda khawatir. "Emangnya seperti kamu yang tidak bisa memasak? Tinggal goreng nasi sendiri dah bereskan." Selah Arjun santai. "Tinggal bilang mau bikin nasi goreng sendiri, kenapa, Bang? Enggak perlu ngejek aku segala." Ketus Ayunda cemberut. "Habisnya anak perempuan kok enggak bisa masak?" sindir Arjun. "Bukannya aku enggak bisa masak, tapi setiap kali aku masak abang yang ngelarangkan." Pekik Ayunda kesal. "Enggak enak, sayang bahan aku. Mending aku masak sendiri," balas Arjun tertawa jahat. Ayunda menutup kembali pintu kamar kakaknya cukup keras, membuat Yongki sangat dan Indria langsung mengecek. Apa-apaan ini? Anak gadis kok banting pintu segala?" Tegur Yongki. "Abang, tuh. Aku baik-baik ngajak makan malam, malah ngatain aku enggak bisa masak," keluh Ayunda manja. Saat ini Ayunda belum memakai cadar, jadi terlihat jelas bibir yang dimonyongkan. "Sudah, watak abang kamu memang begitu abaikan saja," bujuk Indria yang tidak khawatir soal makan untuk Arjun, sebab putra pertama dia memang pandai memasak seperti dirinya. "Aku bukannya nggak mau belajar memasak, tetapi setiap mencoba pasti dikatain nenggak enak," ujar Ayunda masih sedih. Sudah, enggak bisa memasak tidak apa-apa. Besok kalau sudah menikah bisa menyewa koki handal," bujuk Yongki tak rela putrinya bersedih terlalu lama. Yongki dan Indria sudah tidak heran lagi. Kedua anak mereka memang sering berantem. Meskipun begitu, ketika berjauhan saling rindu, dan jika salah satu dalam keadaan sedih ikut bersedih. Cinta seorang kakak beradik memang unik, dan salah satunya seperti Arjun Ayunda yang terlihat bermusuhan, tetapi saling perhatian satu sama lain. "Ayah, bolehkan makan BBQ ala Korea?" pinta Ayunda. "Boleh, Bu, jangan lupa pakai dulu cadarnya," jawab Yongki. Yongki sangat sayang pada putrinya, saking sayangnya sampai kemanapun pergi, dia akan membiarkan Ayunda sendiri. Jika dirinya sibuk, maka Indria atau Arjun yang harus menemani. Sesampainya di tempat tujuan, mereka segera makan. Tetapi Ayunda merasa kunci rambutnya hampir terlepas. Jika ingin membenarkan harus di tempat tertutup, sebab memang lepas jilbab terlebih dahulu. "Ayah, Bunda, aku mau membenarkan kunci rambut yang terlepas ya," pamit Ayunda. "Halah bilang aja malas prosesnya, dan tahu-tahu ingin sudah jeti dan tinggal makankan," canda Yongki. "Ya ayah, apa bedanya sama Bang Arjun suka gitu?" Selah Ayunda kesal. "Sudah buruan sana benarkan dulu." Selah Indria tertawa melihat suaminya yang suka usil. Ayunda menuju ke toilet, setelah melepaskan jilbabnya berusaha untuk mengukir rambutnya. Tetapi rambut yang panjang itu malah beberapa kali nyangkut pada gelang hadiah dari sang abang. "Ih, kok gini sih? Aku lepas dulu deh," gumam Ayunda apa dirinya sendiri. Ayunda melepaskan gelangnya dan meletakkan di samping wastafel. Selesai merapikan rambut dan memakai jilbabnya, dia malah melupakan gelang tersebut. Lucy malam ini makan seorang diri. Dia sangat ingin BBQ ala Korea. Dia sengaja mencari tempat yang agak jauh, karena biar tidak ketemu kedua orang tuanya. Sesekali ada lelaki yang meliriknya, Lucy cuek dan lebih memilih fokus makan. Gadis yang cantik seputih salju ini paling hobi kulineran, dan kelebihannya walau makan banyak berat badan tetap stabil, dan tidak mudah naik. Makanya soal makan Lucy jagonya. Selesai puas makan dia berniat telat untuk merapikan make-upnya. Tetapi dia kaget saat melihat gelang milik dirinya sendiri yang berada di pinggir wastafel. "Kok seperti milikku?" batin Lucy. Dia mengecek lagi, ada ukiran nama di balik gelang itu. "Apakah Arjun tadi kemari? Tapi aku kok tidak lihat," batin Lucy. Karena sudah yakin, jika gelang itu adalah miliknya, dia pun membawanya dan memakainya. Itu adalah gelang hadiah dari nenek dan kakeknya, sebelum kedua orang yang paling dicintainya itu meninggal dunia. Makanya Lucy sangat menjaga gelang tersebut baik-baik.
Sejak kecil Lucy tinggal di Indonesia bersama kakak dan nenek, sedangkan kedua orang tuanya di China. Makanya Lucy lebih dekat dengan mereka dibanding orang tua sendiri. Begitu kakak dan neneknya meninggal, dia terpaksa pindah ke China, tetapi Lucy susah beradaptasi dan kabur ke Indonesia lagi, sebab orang tuanya yang bertengkar dan ingin cerai. Ketika Lucy membayar biaya tagihan, saat itu ada seorang gadis yang lebih pendek darinya memegang lengannya. "Maaf, ini gelangku. Kenapa kamu mengambil barang orang lain?" tanya Ayunda. "Ini gelang milikku, ada ukiran nama di baliknya, dan aku juga masih ada suratnya," jawab Lucy. "Kamu mau membohongiku? Jelas-jelas ini milikku yang tertinggal di toilet," balas Ayunda. Lucy segera meraih dompet dan dia menunjukkan surat gelang miliknya. Ayunda sangat shock dan matanya sudah memerah. "Ayunda," ucap Yongki dan Indria. "Ayah, Bunda, itu gelang milikku," ucap Ayunda. "Maaf, tapi ini adalah gelang milik putri kami," sela Yongki. "Om, ini gelang milik saya. Ini saya punya bukti surat dan ada nama di belakang gelangnya," jawab Lucy, menunjukkan ukiran nama di balik gelang serta KTP. Indria memperhatikan, nama di balik gelang dan KTP gadis tersebut memang sama. "Tunggu dulu, putraku membeli gelang ini di tempat pelelangan. Apakah kamu menggadaikan gelang ini dan tidak mengambilnya?" Setelah Indria teringat ucapan Arjun. "Apa?" pekik Lucy heran. "Ya, apakah kamu menggadai gelang ini ke tempat pegadaian dan tidak bisa menebusnya? Soalnya gelang itu adalah milik putri kami yang dihadiahkan dari kakaknya," timpal Indria. "Nama putra Anda siapa?" "Arjun," tanya Lucy balik. "Ya," jawab Indria. "Saya memang menggadaikan gelang ini ke Arjun, tapi sebagai jaminan saja dan nanti, jika saya sudah ada uang akan saya ambil lagi gelang ini," timpal Lucy. "Apa? Barang jaminan?" pekik Ayunda sangat kaget. Tidak bisa dipungkiri jika Ayunda kecewa, karena dia sangat menyukai gelang tersebut. Apalagi itu adalah pertama kali Arjun memberi hadiah. Biasanya setiap 2 ulang tahun, selalu lupa, dan hanya memberi uang. Tiba-tiba Ayunda menangis, membuat kedua orang tuanya khawatir. Lucy juga kasihan, dia segera memakaikan lagi gelang miliknya ke lengan adiknya Arjun. "Kamu pasti sangat menyukai gelang ini kan? Kalau saja ini bukan hadiah dari kakek dan nenekku yang sudah meninggal, pasti sudah aku berikan padamu secara percuma. Tapi ini sangat penting dan memiliki banyak kenangan. Tapi karena saat ini masih menjadi barang jaminan, memang seharusnya berada di tangan Arjun. Kamu bantu aku menjaganya ya. Tapi kalau nanti aku sudah ada uang, aku ambil lagi gelang ini," ucap Lucy tersenyum manis.